Tahan dulu. Pasangan suami istri di Wepring, Kecamatan Pugung, Tanggamus, Lampung ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya sendiri pada Minggu 14 Desember malam. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku pembunuhan ternyata tetangga korban yang rumahnya berdekatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut saat ini sudah diamankan pihak kepolisian untuk proses lanjutan. Selengkapnya mengenai informasi pembunuhan Pak Sutri di Tanggamus ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat pagi Bayu, bisa dilaporkan bagaimana kronologi pembunuhan terhadap korban hingga penemuan jasad? Iya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya telah terjadi peristiwa pembunuhan di Pekon Waipring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang mana kejadian tersebut menewaskan 2 orang, yakni pasangan suami istri, Rohimi dan Suryanti. Keduanya meregang nyawa di ruang tamu dalam yang mengakibatkan bahwasannya korban mengalami luka bagian wajah hingga leher dan tangan. Kronologi pembunuhan tersebut bermula adanya informasi dari warga sekitar yang mana diketahui oleh tetangga korban, yakni Ahmad Liasin, yang mendengar suara orang mengorok di dalam rumah. Dan kemudian diketahui bahwasannya ada 2 orang tersebut yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yang mana kronologi kejadian yang dialami oleh kedua pasangan suami istri tersebut mengakibatkan keduanya meninggal dunia, yang mana berdasarkan keterangan dari kepolisian, adapun motif dari pembunuhan tersebut yakni ditenggarai bahwasannya kedua pelaku yang bernama Aman Atmajaya 34 tahun dan Ari Jupen Anggara ini ingin melakukan pencurian di rumah bos sembako atau bos kelontongan, yang mana korban memergoki keduanya hingga akhirnya para pelaku ini menghabisi nyawa para korban tersebut. Begitu rekan. Baik, lalu bagaimana polisi akhirnya bisa mengungkap pelaku dan juga melakukan penangkapan terhadap keduanya? Berdasarkan olah TKP dan diketahui bahwasannya polisi mencurigai pemuda yang berdekatan dengan rumah korban ini, hingga akhirnya polisi menangkap keduanya. Dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, keduanya merupakan tetangga atau berdekatan rumahnya yang tega menghabisi nyawa korban tersebut. Begitu rekan. Baik, lalu bagaimana hubungan antara pelaku dan juga korban sendiri dan juga apa motif pelaku nekat melakukan pembunuhan terhadap korban? Iya, hubungan antara pelaku dengan korban, ya ini tetangga yang berdekatan dengan rumah korban, dan kedua pelaku ini memang teman dekat dari anak korban. Dan sehari-harinya kedua pelaku ini sudah mengetahui seluk-beluk rumah dari korban. Hingga tutup warung, kedua pelaku ini sudah mengetahui jam berapanya. Hingga akhirnya kedua pelaku ini melancarkan aksinya dan menghabisi nyawa kedua korban tersebut, yang mana kedua korban tersebut memergoki keduanya. Pelaku tersebut akan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban. Begitu rekan. Baik, lalu bagaimana sosok pelaku sendiri di mata warga sehari-hari? Apakah selama ini memang dikenal sebagai orang yang sering berbuat onar atau hanya pelaku warga biasa saja? Berdasarkan keterangan dari Ahmad Liasin,
korban merupakan orang yang baik di mata warga, dan korban juga terutama istrinya yang sering memberikan hutangan terhadap warga-warga sekitar, yang mana ketika warga sekitar tidak memiliki uang untuk membeli sesuatu di warungnya, korban memberikan hutangan terhadap warganya tersebut. Dan sosok dari korban sendiri di mata keluarga juga yang disampaikan oleh Ibu Nur Aprianti, adik dari korban sendiri, orangnya sangat baik dan sangat membantu keluarganya saat kapanpun, terutama saat Lebaran. Yang dikenang oleh Ibu Nur Aprianti bahwasannya kakaknya tersebut selalu sering membagikan rezekinya melalui saat-saat bulan Ramadan, saat-saat Idul Fitri, dan saat-saat korban ini memang ingin memberikan sesuatu kepada keluarganya. Begitu, rekan. Baik, itu sosok korban. Lalu bagaimana dengan sosok pelaku sendiri? Apakah ada informasi terkait dengan hal ini? Sosok pelaku berdasarkan keterangan dari tetangga korban, Ahmad Liasin, keduanya dikenal tidak neko-neko, namun dirinya juga tidak menyangka para pelaku tersebut tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Begitu, Baik, kan? baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait kasus pembunuhan Pasutri di Tanggamus. Selamat bertugas kembali. Yang tahu ya itu udah katanya tangga udah dilihat udah bersimbaran darah kan. Saya juga sendiri belum tahu itu bang, karena saya juga kan jauh posisi di Bandar Jaya. Jadi saya nggak tahu gimana kejadian si korban itu tadi juga kesini udah dibawa masuk, jadi nggak tahu. Informasi luka. Di bagian apa aja itu darah? Di sini leher sama di tangan. Di tangan. Ya. Itu suami istri itu ya? Suami istri. Nah, kalau dari informasi yang kita dapat, ada nggak barang-barang korban yang hilang? Katanya nggak ada. Perhiasan atau apa? Perhiasan nggak ada. Handphone masih ada semua? Masih ada semua. Pada saat itu korbannya berdua ini memang dalam rumah? Dalam rumah. Yang kita ketahui juga anaknya kemana? Anaknya keluar rumah. ya, Malam itu kejadian. malam. Dari pihak keluarga sendiri apa sih harapannya kepada polisi untuk mengungkap motif dan pelaku? Ya harapannya biar cepat ketangkep, biar ketahuan apa dia motifnya, punya dendam kah, apa memang mau ngincar hartanya kah, itu aja. Kalau setahu kita pernah nggak sih korban ini cerita atau curhat pernah ribut sama ini atau gimana? Enggak, setahu kita si korban kayak ayahku sendiri ya, orangnya maafnya ngomong, dia baik, sama tangga juga dia baik. Kalau tangga mau minta utangin ya dia utangin, belum ada ya dia paling kasih tempo gitu aja udah. Memang usaha apa korban? Ruko. Oh, buka ruko. Iya. Sembako. Polres Tanggamus menangkap dua pria yang melakukan aksi pembunuhan terhadap pasangan suami istri di Pekon Waipring, Kecamatan Pugung, Tanggamus, Lampung. Keduanya adalah Aman Atmajaya berusia 34 tahun dan Ari Jupen Anggara berusia 30 tahun. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Swandari Yuyun, dalam keterangan pada Minggu 14 Desember mengungkapkan Aman dan Ari tinggal berdekatan dengan korban Rohimi dan Suryanti. Yuni menambahkan kedua pelaku juga merupakan teman dari anak lelaki korban. Kedekatan inilah yang membuat para pelaku bisa mengenali kondisi rumah korban. Adapun Ari dan Aman nekat menghabisi nyawa Rohimi dan Suryanti karena kepergok saat hendak mencuri di dalam rumah korban pada Minggu 14 Desember malam. Jasad kedua korban ditemukan oleh warga dalam keadaan bersimbah darah di dalam rumah. Tetangga korban Ahmad Liasin mengungkapkan berdasarkan informasi dari tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumah Rohimi dan Suryanti, mereka mendengar suara mengorok cukup keras saat kejadian. Meski begitu, tak ada suara keributan yang ditimbulkan dari dalam rumah korban. Tetangga kemudian mengecek keadaan rumah korban dan mendapati Pasutri yang sehari-hari menggembala kambing itu sudah terkapar. Warga lain kemudian beramai-ramai mendatangi TKP setelah mendapat laporan soal adanya pembunuhan. Liasin mengatakan dirinya langsung berjaga di belakang rumah korban
karena mendapat informasi bahwa pelaku masih ada di lokasi. Dirinya pun sempat menemukan jejak kaki di belakang rumah korban. Namun saat ditelusuri, jejak kaki tersebut menghilang sehingga ia melaporkannya ke polisi. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku tersebut tak lama dari penemuan jasad kedua korban. Tetangga dibangunin, katanya di rumah gua ini ada keramaian, gitu aja Pak, saya tahu. Yang kita lihat gitu di TKP apa tuh? Kita nggak lihat apa-apa Pak, cuma kita jaga di belakang rumah aja. Karena yang menurut informasi pelaku itu masih ada di dalam rumah. Itu aja yang saya tahu Pak dari situ. Oh, itu korban suami istri Pak? Iya, Apa sih Pak yang kita ketahui Pak, luka di bagian mana sampai tewas gitu Pak? kita kurang tahu Pak itu. Cuman meninggal dunia dalam rumah. Yang menurut cerita seperti itu Pak. Dalam kondisi berdarah. Kurang tahu Pak saya. Nah, yang kita ketahui memang suami istri ini di rumah berdua atau gimana? Bertiga sama putranya. Pada saat kejadian putranya? Kurang tahu Pak, kalau putranya itu dari mana itu nggak tahu. Ya kita ketahui bahwa mereka ini berdua ditemukan sudah meninggal. Itu kurang tahu Pak, kalau misalnya kita di belakang itu Pak, berjaga-jaga di belakang, tapi pelaku masih di dalam rumah. Kalau kesehariannya korbannya apa sih berdua ini? Dagang, Usaha bisa. di rumahnya. Iya. Buka apa? Kalau toko kelontongan kan? Yang kita dengar tuh ada ribut-ribut nggak sebelumnya? Tidak ada Pak. Nggak ada ribut-ribut? Nggak ada ribut. Oh, Nggak ada Pak. nggak ada. Karena kondisi malam itu kita udah tidur Pak. Yang saya dengar Pak, katanya suaranya ada orang ngorok aja itu Pak. Sekitar jam berapa sih itu Pak? Saya kurang pasti Pak, soalnya baru bangun tidur langsung ada keributan kayak gitu. Sekitar jam 12-an ya Pak ya? Ya kira-kira begitulah jam itu. Oke. Seperti apa Pak baiknya Pak? Ya sahabat tangga itu ya saling peduli lah. Pak, itu berarti anaknya cuma satu Pak? Apa? Iya. Cuma satu-satunya? Satu-satunya. Cowok, sudah berkeluarga anaknya? Belum, masih bujangan. Masih bujangan? Iya. Ke pekerjaannya anaknya? Serabutan. Serabutan? Dengan kambing. Berarti saat kejadian kita juga dikasih tahu tetangga ya Pak ya? Iya ya. Karena posisi kita masih dalam tidur Pak. Jadi yang ngasih tahu dulu itu tetangga aja. Tetangga ngasih taunya apa Pak? Bangun gedor-gedor rumah kita. Udah, bangun dulu katanya. Ada kejadian di rumah Waimi. Yang itu yang kita dengar Pak. Terus tolong jaga di belakang sini aja. Kita juga jaga di belakang standby. Berarti beberapa tetangga juga yang sudah tahu langsung jaga di depan, ada yang jaga di belakang gitu ya? Iya. Karena kita curiga pelakunya masih ada di dalam rumah. Iya. Saat tahu Pak? Menurut informasi sih lagi pulang main gitu Pak. Berarti nggak di rumah posisinya ya? Itu yang kita tahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.